Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. baik. Oke, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama ya. Dari kemarin kita masih dalam tatap muka di rumah ya. Tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah ketika tidak terpaksa ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini dan semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Emilda. Absen terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Ya, coba Adelia, mana Adelia? Saya Bu, Hadir? Hadir, Oke, Bu. Amanda. Hadir, Bu. Iya, pada materi hari ini ya, kita kemarin sudah belajar tentang distribusi obat ya. Jadi distribusi obat, baik itu obat bebas terbatas, obat keras ya, psikotropik, narkotika ya, semua sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada sediaan cair. Saya pengen tanya sama kalian. Bisa menyebutkan sediaan cair yang pernah kalian temui di rumah? Ya, coba langsung angkat tangan ya, Indana, boleh yuk. Susu, Bu. Susu, oke. Ada lagi siapa? minyak goreng. Apa Mawar? Minyak goreng. Minyak goreng, oke. Tentunya semua sediaan yang kalian sebutkan tadi mempunyai kegunaan masing-masing ya. Baik itu digunakan secara oral, diminum, atau yang digunakan secara topikal, digunakan di luar tubuh. Untuk selanjutnya, saya akan berikan video ya. Coba kalian nanti melihat, terus nanti setelah videonya selesai, silahkan untuk menjawab ya. Nah, sekarang coba siapa yang ingin menjawab dari video tersebut ya. Ya, silakan Reganis. Indana bilang campuran yang ketiga, air dengan kopi adalah suspensi karena masih memiliki endapan. Tapi saya mau tanya ciri-ciri lain dari suspensi itu apa ya? Oke, baik. Dari pertanyaannya Rengganis, ada teman-teman yang lain yang mau ini bisa menjawab atau menanggapi? Ayo, sekarang saya tanya. Tadi sudah ditanyakan Rengganis suspensi. Sekarang kalau larutan ciri-cirinya apa ya? Nah, boleh Indana, lanjut yuk. Terdiri dari satu fase. Terdiri dari satu fase ya. Untuk selanjutnya, silahkan ini saya share untuk penjelasan dari materi hari ini dulu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, bentar. Tujuan pembelajarannya ini yang pertama yaitu membedakan mana sediaan yang sudah saya tampilkan tadi itu mana yang larutan, suspensi dan emulsi ya. Tahap selanjutnya kalian akan berdiskusi secara kelompok ya selama 20 menit. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalian membentuk kelompok ya, kemudian diskusi secara asinkron ini di Google Classroom. Nah, untuk materinya ya disesuaikan dengan LKPD itu yang pertama pada kegiatan belajar pertama adalah membedakan sediaan cair. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian sebutkan tadi ya sebagai contohnya. Kemudian pada kegiatan belajar 2 itu bagaimana kalian menganalisis komponen sediaan larutan. Saya tunjukkan beberapa resep di sana ya, silahkan dianalisis.
Yang ketiga, saya tunjukkan beberapa sediaan larutan. Kalian evaluasi mana yang masuk oral dan mana yang masuk ke topikal. Nah, oke, 20 menit kita akan kembali lagi. Ya, silahkan langsung meninggalkan Google Meet, kemudian baru untuk 20 menit yang akan datang kita kembali. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada Meet yang kedua. Ya, Meet yang kedua ini tentang bagaimana nanti kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, sudah siap anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu masuk larut. Yang termasuk larutan adalah campuran air dan gula. Karena ketika gula dengan air dicampur sampai homogen, tidak ada endapan yang terbentuk di bawahnya. Untuk campuran susu termasuk ke dalam emulsi karena adanya fase seperti minyak dengan air dan tidak ada endapan. Campuran yang ketiga adalah suspensi, yaitu air plus kopi, dikarenakan ada endapan dan dapat disaring. KB2 untuk resep yang pertama yang termasuk bahan aktif adalah salmiak 2 gram, solvent atau pelarutnya Aquades 100 ml, bahan tambahannya sirup timi 20 gram. Untuk resep yang kedua, bahan aktifnya phenobarbital 0,3 gram, solvent atau pelarutnya alkohol dan Aquades. Untuk bahan tambahannya gliserin. Untuk resep yang ketiga, bahan aktifnya paracetamol. Untuk bahan pelarutnya Aquades dan bahan tambahannya sirup simplex, pewarna dan esens. Untuk KB3-nya, yang pertama adalah obat tetes mata, termasuk obat topikal, indikasinya untuk meredakan mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan debu, asap, angin, atau alergi. Untuk obat yang kedua, obat tetes hidung, termasuk obat topikal dengan indikasi untuk meringankan hidung tersumbat karena pilek, sinusitis, dan membantu mengeringkan sekresi pada peradangan paranasal sinus. Untuk obat yang ketiga, untuk obat alergi kulit, termasuk obat oral dengan indikasi mengatasi gejala alergi seperti hidung tersumbat, mata gatal dan berair, serta bersin. Yang keempat, obat batuk, termasuk obat oral dengan indikasi meredakan batuk kering dan melegakan hidung tersumbat karena pilek. Untuk obat yang kelima, yaitu obat mikrolax untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar, termasuk obat topikal. Oke. Sudah, kalau ini tidak ada yang ditanyakan lagi,
Coba saya pingin satu anak merefleksikan kesimpulan dari diskusi kelompok 1 sampai 5. Yuk, siapa? Yuk, silakan Rengganis, boleh? Iya, Bu, sebentar. Mm-mm. Definisi dari larutan adalah sediaan cair yang terbentuk dalam satu fase yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut. Sifatnya atau ciri-cirinya bersifat homogen, jernih, tidak dapat disaring. Ketika sudah bercampur, tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat yang terlarut. Sedangkan suspensi adalah sediaan yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarut karena masih memiliki endapan. Terus yang ketiga, emulsi adalah bercampurnya fase minyak dengan fase air karena ditambahkan zat yang bertindak sebagai pencampur secara homogen dan stabil. Ini saya tunjukkan untuk kalian lebih memahami dari materi diskusi yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi benar, ini sudah terpampang ya slide saya ya, sudah bisa dilihat ya. Sudah? Sudah. Jadi persyaratan sediaan larutan itu seperti ini ya. Jadi jernih, tidak ada endapan, dapat meneruskan cahaya, homogen ini ya. Stabil juga, tadi yang sudah ditanyakan siapa tadi ya, Adel. Jadi stabilnya tidak hanya pada bahan aktif, bahan tambahan, tapi fisika kimia. Nah, kemudian untuk menganalisis komponen ya, menganalisis komponen ini, kalau ini saya berikan LKPD nih ya pada resep 1. Nah, ini bahan aktifnya amonium klorid, ini nama lainnya adalah salmia ya. Pelarutnya aquades karena di sini bobotnya adalah 100 ya. 100 gram ini at 100 ini jumlah yang banyak sehingga dia dikatakan sebagai solvent atau pelarut. Kemudian untuk bahan tambahan ini ada oleomentepip karena jumlahnya aja 2 tetes ya. Nah, sirup timi ini juga bahan tambahan. Nanti macamnya bahan tambahan apa kita lihat ya. Sekian materi ini dari saya. Apa yang mau berpendapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Baik, setelah kita belajar melalui pada hari ini, menurut saya kita juga belajar bahan-bahan apa saja yang termasuk bahan aktif, pelarut, dan tambahan pada resep-resep. Serta kita mengetahui apa saja perbedaan antara pemakaian oral dan topikal. Semoga apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat ya. Nah, untuk materi hari Senin ya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung dosis pada sediaan cair ya, terutama larutan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan satu anak dipimpin untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, oke. Silakan dipimpin berdoa, Bunga. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.